Selamat datang lagi di kanal saya, Safar Nurhan. Kali ini kita tidak membahas tokoh, tapi saya ingin bercerita sedikit atau bacarita. Saya memberi program ini namanya Bacarita. Kita menceritakan bukan sosoknya, tetapi ide dan tulisan dari Rocky Gerung. Pada saat, saya kurang tahu pada tahun berapa dia mulai terkenal, tapi pada tahun 2018, di bulan Mei, tanggal 21, dia menulis satu esai yang menurut saya bagus, terbit di tirto.id. Judulnya, Pasca 1998, Surplus Fanatisme, Defisit Akal. Di sini membuat saya tertarik dengan tulisan dan gagasan Rocky Gerung, sehingga saya mencari tulisannya. Kalau teman-teman yang lain mungkin atau yang suka nonton YouTube atau TV One akan suka mendengar Rocky Gerung dengan retorikanya dan artikulasinya yang cukup baik, sangat langka. Orang bisa bercakap dengan baik dan menulis pun dengan baik. Rocky Gerung retorikanya bagus, tulisannya pun bagus. Masalah pro dan kontra itu selalu biasa. Saat proses pencarian saya terhadap tulisan-tulisan Rocky Gerung, saya menemukan ada kontra dengan tulisan Rocky Gerung. Misalnya, tulisan Rocky Gerung yang berjudul Demagogi pada tahun 2014 di majalah Tempo. Di sini dikritik. Kedua, kontra terhadap Rocky Gerung dalam tulisan Koran Tempo pada tahun 2017, bulan Januari, tanggal 6, yang berjudul Hoax dan Demokrasi. Di sini ditanggapi oleh Ignatius Haryanto. Dia menanggapi tulisan Rocky Gerung yang berjudul Hoax dan Demokrasi. Di laptop saya ada sekitar 19 tulisan Rocky Gerung. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada pidatonya di DKJ yang berjudul Merawat Republik, Mengaktifkan Akal Sehat. Dari beberapa tulisan ini, saya menarik kesimpulan bahwa ada gagasan-gagasan, bahkan banyak gagasan-gagasan yang diulang-ulang oleh Rocky Gerung yang kita dengar sekarang. Misalnya, penguasa itu bukan dealer, tapi leader. Presiden itu bukan dealer, tapi leader. Itu sudah ditulis oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung itu sudah konsisten kontra kepada penguasa. Jadi tidak saja di zaman Jokowi, zaman SBY pun, kalau kita melihat bagaimana pelepasan Sri Mulyani ke Bank Dunia waktu zaman Susilo Bambang Yudhoyono, Rocky Gerung sebagai panitia sangat kritis, sangat mengkritik Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Pidato kebudayaan dia tahun 2010, Merawat Republik, Mengaktifkan Akal Sehat di DKJ, juga mengkritik SBY. Saya hanya menemukan tulisan Rocky Gerung paling lama yang saya temukan adalah di tahun 2001, bulan Agustus, tanggal 12, yang berjudul Cendekiawan Kultur dan Politik. Itu terbit di majalah Tempo. Yang paling baru itu tahun 2018 dengan judul Pancasila, Ide Penuntun, Bukan Pengatur, terbit di majalah Prisma. Yang saya belum temukan sebenarnya masih banyak. Misalnya sekitar 6 tulisan di Indonesian Feminist Journal.org, terus judul Tentara, Politik, dan Perubahan dalam buku Indonesia di Tengah Transisi. Buku ini on the way ke rumah. Selanjutnya di jurnal perempuan juga yang berjudul Feminisme versus Kearifan Lokal pada tahun 2008. Kemudian ada makalah yang berjudul Kebudayaan, Politik, dan seterusnya. Ada terus yang kelima tentang konsep nasionalisme dalam buku Nasionalisme Etnisitas, terbit di Dian Intervidai. Lalu di majalah Prisma ini ada satu yang belum saya temukan, yaitu yang berjudul Komunitarianisme versus Hak Asasi Manusia di majalah Prisma tahun 2011. Apa yang saya ingin
katakan dalam video ini adalah tulisan-tulisan Roky Gerung ini sebaiknya memang diterbitkan satu buku utuh itu ya. Kemungkinan masih banyak tulisan-tulisan Roky Gerung pada tahun 90-an waktu dia masih aktif atau aktif di sekolah ilmu sosial. Dan juga mungkin masih banyak tulisan-tulisan dia yang ada di makalah-makalah di Universitas Indonesia. Yang saya pikirkan ini, yang bagaimana saya bisa mendapatkan tulisan Roky Gerung di jurnal perempuan. Kayaknya masih banyak di jurnal perempuan tulisan-tulisan dia. Karena Roky Gerung cukup intens terhadap feminisme dan soal lingkungan. Ya, selain demokrasi dan politik ya. Mengapa tulisan-tulisan Roky Gerung harus diterbitkan? Kan ada YouTube gitu ya. Kan ada TV. Untuk apa buku? Untuk apa tulisan-tulisan dia diterbitkan? Kan ide dan gagasan dia sudah tersampaikan di video dan TV. Ini kelebihan dan kekurangan tiap medium masing-masing. Misal, buku punya kekurangan, punya kelebihan juga. YouTube begitu juga. TV begitu pun. Maksud saya, banyak orang yang tidak mengakses YouTube dan mereka hanya mengakses buku. Banyak orang yang tidak suka nonton TV, tapi mereka suka baca buku. Hal-hal seperti ini atau orang-orang yang kecenderungannya terhadap bacaan itu yang harus disasar oleh Roky Gerung. Jadi menurut saya, tulisan-tulisan Roky Gerung ini mesti dibukukan. Setelah saya membaca tulisan dia pada tahun 2018 itu, kalau tidak salah, saya pernah men-tweet pada saat akun Twitter lama saya, yang sekarang akun Twitter baru. Saya pernah mengatakan bahwa kalau ada yang kasih saya kontak person dari Roky Gerung, saya ingin ketemu dia dan menawarkan ide saya ini. Saya mencari semua tulisan-tulisan dia tinggal tunjukkan di mana saja saya cari dan mengumpulkan semua tulisan-tulisan dia. Akan tetapi ada balasan. Jadi teman-teman di Twitter meretweet dan membalas dan menyebut beberapa orang yang dekat dengan Roky Gerung. Salah satunya ada satu aktivis Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Dia mengatakan bahwa tulisan-tulisan Roky Gerung itu sudah dikumpulkan oleh mereka dan akan diterbitkan. Nah, masalahnya hingga sekarang, hingga pembuatan video ini, buku karya Roky Gerung itu belum ada. Banyak orang yang mungkin tidak suka dengan gaya Roky Gerung, dengan retorikanya. Tetapi banyak juga, mungkin ada juga yang menyukai tulisan-tulisan Roky Gerung. Sebab begini, tulisan hadir itu dari kejernihan ide. Sudah diedit berkali-kali. Sedangkan omongan langsung di TV atau di YouTube biasanya dengan spontanitas saja. Jadi itu yang ingin saya katakan kepada teman-teman sekalian. Bila video ini sampai di hadapan Roky Gerung atau kerabat-kerabatnya, semoga kalian mendengar dan mengeksekusi pengumpulan tulisan-tulisan Roky Gerung. Untuk apa? Agar mengaktifkan lagi otak politik Roky Gerung.